sains kompleksitas, tapi dari segi pertanian. Oleh karena itu nanti saya banyak ke bidang pertanian, ternak perikanan. Jadi istilahnya itu agrokompleks, ya. Tapi banyak ke peternakan yang saya ambil. Kemudian absen sudah saya buka, ya. Kemudian minggu depan kita luring atau daring ini, ya. Nah, kalau kita luring, ya kalau ketentuannya rektor kan hanya ini yang daring, ya jam 8, ya. Karena hari Selasa saya itu tiap Selasa itu harus ke Bukit Kediri gitu, karena sudah dikontrak Selasa Bukit Kediri ya. Apa bisa hari Kamis itu, Kamis pagi kayak tadi? Ya kalau tadi kayak mohon maaf karena ada tugas mendadak dari Pak Dekan, jadi sehingga saya nggak bisa menolak. Mbak Meli bisa ya Kamis depannya? Saya kan cuma 3 kali memberi. Iya, nanti saya konfirmasi ke teman-teman, Pak. Ya, oke. Oke, izin saya share materinya hari ini. Ya, sudah keluar hasilnya? Sudah. Pak. Ya, PPT-nya sudah keluar. Sudah, Oke, ya. Bapak. Jadi bagaimana suatu pertanian secara umum yang berkelanjutan, ya. Jadi mission for sustainable, bagaimana hubungan. Oleh karena itu, bagaimana kita menentukan strategi daripada peluang untuk mengatur adanya perubahan cuaca ini, ya. Karena pertanian itu sangat tergantung kepada cuaca, ya, baik itu pertanian, peternakan, kemudian perikanan, kehutanan, itu adalah kompleksitasnya. Jadi kompleksitinya itu di sana, ya. Nah, kemudian ini adalah daripada UNDP tahun 2009 mengatakan bahwa perubahan kalimat tidak hanya sebagai dalam lingkungan, ya, penting dalam lingkungan, tetapi merupakan suatu pengembangan kesempatan dalam suatu perkembangan di dalam bahwa memberikan risiko kepada satu adalah food system. Ya, kalau kita bicara sistem makanan itu semua, ya, baik itu farm, kandang atau farming, cropping system, tanaman, ya, dan jelas adalah crop and karena kita membutuhkan food, ya, dalam satu sistem human food system, maka dari sport daripada hasil-hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Ya. Jadi agriculture sektor being dalam yang mana sangat-sangat dipengaruhi oleh perubahan kalimat itu, ya. Nah, kita tahu risiko daripada agriculture itu pada bidang pertanian mengakibat productivity. Kemudian poor quality of produce. Jadi kita menghasilkan suatu produk yang benar dan menghasilkan produk yang benar kepada hasil. Ya, bagaimana air dan tanah, ya, atau soil, tanah dan water resources. Terjadinya degradation and depletion. Seperti sekarang ini kan cuaca ekstrim sekali, ya.
bagaimana siang hari panas, malam hari gerah, ya, humidity-nya rendah, sehingga kita merasa gerah dan angin tidak ada, nah, menimbulkan dampak biologis pada kesehatan kita, baik itu kesehatan ternak, kesehatan tanaman, bahkan manusia, ya. Nah, kemudian kalau itu ada air dan apa namanya. Nah, ini juga sama. Kalau bidang ya, kalau kita melihat ayam hari itu mulutnya ternganga, penting dia, ya, istilahnya penting. Dia banyak mengeluarkan oksigen CO2, makanya kalau dia betul nanti turunnya lebih tipis, ya. Nah, bagaimana mekanisme menjadi telur tipis itu ada satu proses nanti namanya klasifikasi kulit telur. Nah, kalau pada ikan itu impact-nya pada habitatnya, ya. Makanya terjadi migrasi ikan kalau pada habitatnya, sehingga menimbulkan apa namanya kondisi yang tidak apa namanya menentu bagi ikan itu. Ikan mati ya karena ada perubahan iklim, ya. Kemudian ada juga tanda-tanda apa ikan paus pada minggir ke pantai. Ya, ini adalah akibat daripada global warming, ya. Nah, pengaruhnya sehingga mempengaruhinya terhadap food, ya, security and economy. Jadi mempengaruhi bagaimana keamanan atau jaminan makanan dan ekonomi, ya, sehingga menjadi daripada risiko itu, ya. Kita lihat ada beberapa miliar ton CO2 ya. Jadi sudah menambahkan total from ini ada apa namanya itu perubahan apa global system, ya, kontribusinya ke level. Kalau pada tanaman itu 20,9%. Jadi kalau kita lihat dari global system ini atau global warming ini, maka agriculture ini sumbangannya apa namanya akibatnya itu adalah 17,6%, ya. Nah, bagaimana perubahan daripada apa namanya nah, perubahan iklim, ya, yang variasi dan ekstrim, ya, temperatur sampai 0,2 derajat Celcius per dekade. Kemudian ada summer rainfall meningkat, frekuensi masukan panas, ya, kemudian shorter but heavier precipitation event, hot extreme, nah ini heat wave, gelombang panas, dan kontraksi snow cover. Nah, ini adalah akibat daripada perubahan temperatur, sehingga terjadi diversity, ya, mempengaruhi perubahan habitat, ya, dan perubahan habitat ini yang mempengaruhi nanti populasi di sana sehingga menimbulkan satu dampak produktivitas yang rendah. Nah, bagaimana meningkatnya CO2 dengan sampai dengan 550 pm meningkatkan daripada produksi apa namanya padi, ya, dan lain-lain, sampai kalau oil seed itu 20 sampai 20%. Kemudian, ya, menurunkan produksi daripada pertanian, ya. Kemudian juga produktivitas banyak tanaman akan turun, ya, dengan 10 sampai 40%. Nah, ini disebabkan oleh daripada perubahan pada iklim, ya. Nah,
sekarang bagaimana mandatnya itu? Ya, sehingga kita perlu mentransformasi agrikultur ke dalam satu ekologi yang berkesinambungan dengan perubahan iklim dengan melakukan adaptasi atau mitigasi ya strategi. Nah, makanya kalau di bidang peternakan itu adanya diperbanyak kandang post house ya. Kalau di luar negeri karena dia 4 musim sudah menggunakan greenhouse atau disebut dengan glass house ya, rumah kaca. Nah, ini adalah untuk meningkatkan salah satu strategi untuk meningkatkan produktivitas atau mempertahankan perubahan cuaca. Ya, misalnya kita dengan BPMNKG itu suatu penembakan daripada urea atau udara ya ke awan untuk menghasilkan dari tingkat nasional. Bagaimana pendekatannya? Nah, ini pendekatan agrikultur yang sustainability itu satu, bagaimana kita meningkatkan bibit tanaman. Kemudian ada bibit, ya, baik itu livestock, culture maupun bibit tanaman. Ya, kompleksitasnya itu pada tanaman itu adanya bendungan. Ya, bendungan ini adalah untuk meningkatkan ketersediaan air. Ya, makanya pemerintah kita banyak sekarang membangun bendungan untuk istilahnya kalau di peternakan itu embung ya, embung penampung hujan sehingga nanti walaupun panas ini akan air ada gitu ya. Makanya sekarang perkiraan BMKG pada saya baca di medsos itu bulan Mei ini sudah mulai musim panas sehingga kita harus siap-siap menyiapkan air ya. Nah, kemudian ada pest management. Ya, ada pest management itu adalah bagaimana kita mengontrol daripada penyakit ya, penyebab penyakit itu. Kemudian meningkatkan farm praktis ya, kita membuatkan SOP. Ini adalah bagaimana untuk melanjutkan agriculture sustainable. Kemudian nutrien manajemen ya, nutrien manajemen ini adalah kebutuhan dari bahan-bahan pakan. Kemudian adanya asuransi dari ya, dijamin bibit, menjamin hasil ya dengan adanya bulog. Nah, ini adalah satu cara untuk bagaimana kita melanjutkan agriculture sustainable ini. Kemudian juga perbankannya ya, bagaimana kredit itu disupport dan membantu daripada peternak ya. Nah, kemudian juga market dan supply chain. Jadi market dan ini kejelasan dari petani, kalau saya sebut petani ya peternak perikanan ya, itu harus terjamin ya. Bagaimana produk hasil misalnya terjamin tersalurkan ya. Misalnya kalau kita lihat di ikan ya, itu dibuat cooling ya, pendingin ikan. Kemudian kalau di bidang peternakan itu ada frozen, ya, kemudian ada meat frozen, juga ada pakan, ya, yang terjamin gitu. Nah, yang tak lupa adalah akses to information. Nah, akses to information itu sekarang sudah berbasis IoT, Internet of Things, dan WOT, Web of Things, sehingga memudahkan bagi peternak petani maupun itu akan menjual hasilnya ya. Nah, sehingga dengan rangkaian-rangkaian tadi maka livelihood dan itu akan tercapai. Jadi intinya ada 3 itu bintang
water efficiency bagaimana, layout, dan bagaimana fungsional areanya. Ya, nah perlunya makanya ada yang namanya research development. Ini sekarang itu bagaimana di bidang-bidang biologi ini ya sangat-sangat dibutuhkan ya. Jadi kadang-kadang saya tuh iri dengan orang-orang biologi ini ya. Cuma kadang-kadang orang biologi tidak dia hanya tahu secara teori, tapi bagaimana applicable-nya. Nah ini harus bekerja sama dengan orang-orang yang praktisi ya atau orang yang di bidang applied science ya seperti kita ini pertanian, peternakan, perikanan. Ya contoh misalnya di biologi itu sudah menghasilkan mikroba bagaimana kurva pertumbuhan. That's it, sudah sampai sana. Tapi untuk apa mikroba itu? Pupuk, misalnya mendegrasi sampah, membuat pupuk, misalnya di biologi alami, membuat probiotik, misalnya. Ya, makanya saya selalu di biologi itu bekerja sama dengan baik, sangat-sangat baik ya dengan Bu Ati, dengan Pak Harjono, Pak Irfan, Pak Yoga, ya, Bu Endang, gitu. Semua teman-teman Bu Prof. Kutiman ya, kita saling ini saling melengkapi karena biologi itu betul-betul right side-nya itu bidang kemudian yang fungsional areanya juga tidak lupa adalah infrastruktur ya. Nah infrastruktur ini misalnya bagaimana aksesnya itu mudah untuk mendapatkan menjual hasil ya dengan infrastruktur yang baik. Misalnya kita contoh misalnya di daerah. Kalau yang orang Malang tahu Malang Selatan, ya menghasilkan ikan luar biasa pasar ikannya itu ya dengan ikan tunanya itu. Nah, bagaimana akses jalannya? Ya, nah sekarang diperbaiki sehingga sudah bentuk proses nanti ada yang dikirim melalui laut, ada yang dikirim ya di sana. Nah, yang terakhir adalah bagaimana dengan meningkatkan kapasiti dirinya. Jadi kita membangun kapasitas itu untuk mendapatkan intervensinya ya. Nah, kita misalnya pada water efficiency itu bagaimana efisiensi water management dan natural resources kita gunakan. Contoh misalnya bagaimana kita memanfaatkan sungai kemudian dibendung menghasilkan air, airnya itu menghasilkan untuk mengairi pertanian. Nah, mengairkan pertanian sebagian juga untuk mengairkan jadi perikanan darat, ya, jadi kolam dengan tambaknya, ya, dengan tambak atau dengan apa istilahnya itu, tambak apa ya di sungai itu, dengan jaringnya itu, kemudian juga di peternakan nanti airnya ditarikan untuk minum daripada atau membersihkan kandang bagi peternakan ya. Jadi memanfaatkan natural resource management. Kemudian yang nutrient management, bagaimana kita memanfaatkan soil health managementnya ya. Jadi kesehatan tanah itu sangat penting. Ya, bagaimana tanah itu supaya subur? Ya, bagaimana tanah itu supaya menghasilkan satu nutrien yang bagus? Ya kita pupuk ya. Nah, di antara mahasiswa S2 ini, saya kira kalau ada penelitian tentang biodegradation, kemudian fertilizer, ya, itu sangat-sangat manfaat, sangat bagus, ya. Kemudian life crop diversification-nya itu bagaimana kita bagian meningkatkan farm praktisnya itu, ya, dengan integrated dan precision farming. Zaman sekarang sudah misalnya menabur pupuk sekarang sudah nggak pakai kalau di negara-negara maju sudah nggak pakai peternak atau pakai tangan lagi, dia sudah pakai drone, ya sudah pakai sistem water sprinkle ya untuk pengairan, kemudian bisa menggunakan matahari ya sumber matahari
sebagai tenaga suryanya, ya, kemudian digunakan untuk peternakan. Nah, ini adalah menyangkut intestinal coordination. Makanya kompleksitinya itu begitu, ya, tidak berdiri sendiri. Ya, memang dalam hidup kita tidak bisa berdiri sendiri, ya. Saya sukses karena juga tetangga. Saya sukses karena orang tua, karena saudara, ya. Nah, jadi kita jangan sombong, ya. Jadi bahwa tidak bisa kita egois diri sendiri. Alam sudah mendidikan gitu, apalagi lebih atas lagi alam adalah yang punya alam ini, ya. Seperti itu. Nah, ini adalah mission komponennya, adalah kita menyiapkan rain-fed area development, ya. Nah, rain-fed itu jadi daerah-daerah yang air, ya. Kalau artinya dengan manipulasi air hujan. Kemudian on farm water management, ya. Kemudian soil health management, ya, ini. Kemudian climate change and sustainable agriculture monitoring model dan networking. Nah, ini. Kemudian yang jelas adalah manajemen pemeliharaan atau manajemen state dan sentralnya. Jadi state itu antara daerah dan pusat itu harus berkoordinasi dengan baik, ya. Nah, pendekatan daripada rain-fed area dapat kita lakukan dengan watershed flows, ya, atau approach focus on location specific farming, ya. Misalnya daerah-daerah Indonesia Timur, nah itu bagaimana kita mempertahankan sumber air, ya, resources conservation, teknologi development, common reportingnya, asetnya, diversification farm income. Nah, jadi misalnya gini, petani hanya tahu menjual beras. Nah, bagaimana ininya, jeraminya itu? Ya, kita ya, untuk sebagai buffer untuk yang dapat digunakan sumber silika, ya, si jerami padi ini. Kemudian jerami padi juga dapat digunakan ini. Jadi tidak fokus pada padinya saja, ya, atau berasnya saja. Jadi kita bagaimana mendiversifikasi pendapatan itu dari petani, ya. Jadi tidak berpikir hanya beras, tapi dia sudah berpikir pada bagaimana jeraminya, kemudian bagaimana menirnya, bagaimana berasnya, bagaimana namanya skamnya, nah itu, ya. Jadi sehingga dia menghasilkan yang namanya income generating bagi petani itu, ya. Ini adalah approach-nya. Kemudian aktivitasnya itu ya di internal farming system, ya. Kalau di dalam sistem yang integrasi, ya. Kemudian precision protected farming, ya, untuk kesehatannya. Kemudian adalah resources conservation technology, ya. Nah, bagaimana misalnya gini, kalau di bidang peternakan itu kita tahu sapi perah itu adalah di daerah 4 musim. Kemudian dibawa ke daerah tropis Indonesia, maka produksinya turun. Nah, bagaimana caranya supaya naik? Kita cari area-area yang cocok dengan 4 musim itu. Misalnya kita cari karena dia butuh dingin, ya, si sapi perah itu, dan juga butuh humidity yang rendah, sehingga dia harus di daerah yang kita cari geografisnya tinggi, misalnya Pujon, sapi perah, ya. Nah, juga kalau untuk daerah rendah bagaimana? Ya, kita ada namanya manipulasi teknologi, ya. Kita gunakan namanya paranet untuk meningkatkan humidity, kemudian di bawahnya sapi sehingga ternaknya atau sapi perahnya nyaman, ya. Kemudian dengan menggunakan storage, ya, cold storage, ya, untuk terutama untuk kalau untuk produk pertanian dia pastinya cooling, kalau kita yang itu pakai storage, ya, penyimpanan dingin, ya, atau es atau beku, ya. Makanya ada meat frozen, ada ikan dibekukan, gitu, ya. Kemudian ada rain water harvesting. Nah, ini. Kemudian ada capacity building. Kemudian last mile connected the water sources, ya, source. Ini adalah
aktivitas yang dapat dilakukan dengan pendekatan rainfall area development. Nah, ini adalah soil heat management. Ya, kita menggunakan GIS, Geography Information System, ya, berbasis thematic maps. Ya, kemudian database online, soil karakteristik, sampai kita bisa membuat namanya organic farming. Ya, makanya sekarang peternakan, ya, pertanian bukan saja di daerah-daerah pertanian, sekarang itu sudah bisa menggunakan yang misalnya hidroponik, ya, karena juga gitu ya. Sekarang peternakan itu sudah menggunakan sistem tempat parkir. Bagaimana peternakan kambing itu atau ayam itu menggunakan sistem seperti mobil parkir itu ya. Nah, aktivitasnya bagaimana? Kita melihat soil resources-nya, ya, bagaimana kita mappingkan tanah itu yang subur, ya, kemudian setting agrowaste-nya, bagaimana biofertilizer dan biopestisida, ya, sampai kita menghasilkan yang namanya kita tes fertilizer testing laboratory dan problem soil reclamation-nya. Nah, ini kan istilah reklamasi, ya, itu adalah apa namanya mengembalikan lagi pada tanah asalnya. Misalnya daerah-daerah ekstambon itu setelah tambangnya diambil, kemudian tanahnya itu masih berlubang-lubang, maka dilakukan biodegradation, kemudian reklamasi, kan, sehingga menjadi tanah subur lagi, ya. Nah, ini pendekatan pada on farm, ya, on farm water management. Kita mengoptimalkan penggunaan sumber air, ya, kemudian efisiensi water management, ekspansi mencapai more crop dan per drop, ya, kemudian adapting water, konservasi teknologi, dan ini pendekatannya. Kemudian aktivitasnya dapat kita melakukan drip and sprinkler water irrigation. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Saya lihat itu di NTT, NTB, karena daerah panas, maka petani itu menggunakan air irigasi itu dengan menggunakan mesin untuk sprinkle water, ya. Kemudian field application system. Nah, ini sudah banyak digunakan di Indonesia. Kemudian secondary storage, kemudian drainase deployment, dan kita meningkatkan, jangan lupa, kapasitas building daripada human resources-nya, ya. Nah, ini pendekatan pada monitoring model networking, ya. Ini biasanya kalau istilahnya itu bagaimana kita recording, ya. Kita harus tahu catatan-catatan itu. Yang memang kelemahan Indonesia itu sistem recording lag, ya, terutama di bidang peternakan. Kita tahu karena peternakan kita itu baik pertanian, peternakan, ikan itu, baik kehutanan maupun sistem recordingnya jelek, ya. Karena apa? Karena capacity building-nya itu atau daripada SDM-nya itu masih tradisional, ya, sedangkan di sana itu sudah menggunakan ya komputer sistem, ya, makanya dia melakukan blok, ya. Nah, sekarang itu di daerah Kalimantan, mungkin ada mahasiswa di sini Kalimantan, Selatan Kalimantan, itu sudah mulai dilakukan dengan sawit, ya. Bagaimana tanaman sawit itu dilakukan pendekatan untuk alam, kemudian juga kepada ternak, di bawahnya adalah sapi, kemudian sehingga menghasilkan sapi, dari sapi, ya, menghasilkan sawit, kemudian tanamannya baik, sehingga ada suatu sistem food system, ya. Nah, ini adalah pendekatan dari networking itu, knowledge, networking, skill development, ya, kemudian ada dokumentasi dan publikasi. Nah, publikasi itu kalau di luar negeri itu publikasi sangat penting untuk mempromosikan suatu ini, ya, kita diseminarnya, ya. Nah, ini adalah bagaimana strateginya, ya.
Nah, strateginya kita mempromosikan daripada hasil yang kita gunakan dengan water use efficiency itu bagaimana. Kemudian kita mempromosikan integrated farming system. Ya, ini yang dilakukan sudah di Belanda. Ya, bagaimana saya waktu sekolah di Belanda itu, saya lihat itu bagaimana mereka mengintegrasikan sungai-sungai luar biasa kalau Belanda dengan irigasinya ya, dengan apa tanaman padi atau tanaman padi, tanaman gandum, ya, kemudian dia menghasilkan roti, kemudian di situ ada peternakannya, kemudian ada perikanannya, ya, sehingga merupakan suatu integrated farming system yang sangat bagus, ya. Kita promosikan itu, ya, covering crop, livestock, and fishery, plantation, pasture, dan sebagainya. Ini ya, saya lihat itu ada di Belanda, kemudian ada di Australia, ya, waktu saya ke sana, waktu saya juga ke Selandia Baru, ya, itu juga sama. Kemudian dissemination and adoption feed rain-fed teknologi, ya, bagaimana kita mencapai suatu apa namanya integrasi tadi, ya. Kemudian kita populerkan resources konservasi teknologi, ya, antara both on farm dan off farm, ya, on farm dan off farm. Ini sangat penting. Kemudian kita adopsi lokasi dan spesifik crop, ya. Jadi contohnya begini, di negara saya Jawa Barat itu ada terkenal dengan beras Cianjur atau beras lupa ya Pandan Wangi. Nah, itu hanya di daerah Jawa Barat, ya, seperti itu. Nah, kita bagaimana supaya beras itu juga tumbuh dengan baik di Jawa Timur, di daerah ini, daerah Jawa Barat itu, Cianjur itu, maka kita coba juga ke daerah lain, ya. Nah itu, jadi adoption of nutrition soil specific crop, ya, seperti itu, dan optimize fertilizer use. Kemudian kita involving knowledge institution dan profesional. Nah ini sudah bagian-bagian kita yang sudah S2 ini, ya, harus mengedukasi bagi peternak untuk atau petani peternak perikanan untuk meningkatkan daripada pengetahuannya. Terakhir ada liaison review, penelitian kita buat satu dokumen, action plan-nya bagaimana. Nah ini tugas daripada Bappenas, ya, Badan Perencanaan Nasional. Nanti di implementasinya istilahnya itu blueprint nasional, ya. Nah ini Nah, inilah mission komponennya, ya, yang kita akan kerjakan. Nah, caranya bagaimana? Ini adalah kita meningkatkan resources konservasi teknologi, ya, kemudian last mile connected organic energy decision, ya, kita memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi, ya. Kalau di luar negeri sudah menggunakan solar power, ya, solar panel itu untuk sebagai sumber energi untuk energi keterbaruan untuk meningkatkan misalnya electricity bagi petani maupun untuk pertaniannya dan rumahnya, ya. Kemudian data bank, nah ini ya, soil testing kit ini harus tahu, ya. Ini saya kira sudah ada kita. Kemudian data bank balance use fertilizer kita juga sudah punya. Kemudian organik, nah ini organic fertilizer cluster, ya, ini sekarang sudah mulai ini beras organik, organik, ya, ini sudah mulai tadi supaya apa? Tapi bersertification organik. Kemudian reklamasi ini adalah problem soil, jadi reclamation of problem soil, ya, bagaimana reklamasi tanah-tanah yang kurang baik menjadi baik, menjadi subur gitu. Kemudian mengkonservasi manajemen, ya, timber, forest produce. Jadi biasanya kita bagaimana mengkonservasi, mengembangkan sumber hutan itu, ya.
Kemudian bio dan organic fertilizer ini adalah kaitannya dengan penggunaan pupuk pupuk kandang ya. Kemudian secondary storage structure, nah, bagaimana disimpan di mana didirikan beberapa storage untuk produk-produk perikanan maupun pertanian ya. Yang jelas yang terakhir adalah bagaimana pengembangan drainase ini pada daerah pertanian. Nah, ini adalah rainfeed ya, rainfeed tadi buat sudah tadi. Oke, sebentar kok pada dua. Oke, saya kira itu yang terakhir yang bisa saya sampaikan yang tadi. Oke, saya stop. Ya, monggo kalau ada yang bertanya silakan. Oh, suaranya kurang jelas ya? Tadi di tengah-tengah sempat terputus-putus terus lancar lagi begitu, Pak. Ya, itulah internet kita. Ya, nggak tahu IndiHome-nya begitu tuh. Di rumah pakai IndiHome. Mungkin ada pertanyaan silakan. Kalau ada mana, kita diskusi. Ya. Nah, saya mengharapkan mahasiswa S2 biologi ini nanti ini semester berapa ya? 1 ya? Semester 2, Bapak. Semester 2. Nah, semester 2 ini sudah membuat proposal untuk semester 3 untuk penelitian ya. Monggo kalau mau kita diskusi ke peternakan, misalnya ada hubungannya bagaimana mikroba itu dimanfaatkan. Nah, saya kalau ada tertarik itu sangat-sangat prospektif kalau untuk jurnalnya, kemudian hasilnya juga bagus ya, dan juga memang itu belum banyak langkah ya. Ya waktu itu ada mahasiswa saya PMDSU itu meneliti tentang walet ya, tapi Allah mengendaki lain dia meninggal ya pada saat mau S3-nya itu sudah mau ujian S3 dia tinggal dia berangkat ke Korea, akhirnya nggak jadi sama saya ya. Itu sangat bagus itu penelitiannya ya, boleh kalau mau nanti sama saya kalau ada kesulitan data-data, tapi kalau ke ilmu atau juga ke bioaktif ya dari satu tanaman itu nanti digunakan untuk misalnya gini, yang mudah adalah contoh kunyit ya. Nah kunyit itu ada namanya kurkumin. Ya, bagaimana kurkumin ini dalam biologi itu atau dalam tubuh itu bekerja ya. Nah itu bisa ditracer dengan beberapa analisa fitokimia ya, bagaimana dampaknya. Monggo, kalau ada yang bertanya, silakan. Kita sambil menunggu sepak bola. Kalau ini tanya satu. Monggo, Mas Safa, Saralaya. Ya. Ini kalau Bu Endang itu menjelaskan ini apa climate change itu nggak bisa kita kembalikan itu. Bisanya hanya kita perlambat. Nah itu berarti akan ada titik di mana agrikultur itu benar-benar kesulitan ya berarti Pak. Atau sebenarnya dia bisa diperbaiki gitu Pak. Ya, betul. Nah, saya kebetulan S2-nya di Belanda, bukan sebentar, bukan di NSK, ada dekat Belanda itu, di Ede ya, bukan di Ede, di Arnhem. Nah, di Arnhem itu Belanda itu membuat satu film. Nah, bisa bayangkan di situ. Di situ ada tanaman-tanaman terus ya di Arnhem itu
itu dia merupakan rumah kaca besar. Nah, disitulah dia memanipulasi dengan menggunakan sensor, bagaimana dia meningkatkan intensitas cahaya ya dengan ultraviolet, kemudian ultraviolet, kemudian kelembapannya, kemudian temperaturnya, ya seperti ini aja Indonesia gitu akan berubah. Contoh sekarang saya lihat ini tanaman banyak pucuk layu, ya pucuk layu. Nah ini akibat daripada apa? Antara intensitas cahaya yang terlalu tinggi, panas terlalu tinggi, perubahan lama selama pemanasan dengan kelembapan, ya dan juga unsur hara tanaman sehingga kering, terlambat menyiram. Ini pada tanaman, ya. Pada sekarang ini produksi telur kita menurun, ya karena kita tahu bahwa peternak-peternak kita ini banyak masih tradisional, kandang open house, kandang terbuka. Nah, sehingga dengan seperti tadi itu, misalnya siang hari, udara panas, kelembapannya rendah, ayam produksinya turun. Ya, makanya banyak minum, nggak makan pakan, ya nggak makan banyak gitu. Nah itu betul itu. Jadi ada titik tertentu nanti. Nah titik tertentu inilah yang kita harus tahu ya sebagai ilmuwan. Gitu ya Mas Apa. Iya, baik, terima kasih, Pak. Ya, monggo ada lagi? Ya, ya kalau ada yang nanti tertarik ke bidang pakan ternak, monggo. Saya bidangnya adalah bioteknik pakan ternak. Jadi saya pasangan dengan Pak Harjono, dengan Bu Ati, Pak Yoga, Mas Irfan, ya. Bisa juga dengan Bu Sri, ya, ke biologi, tapi ke bidang ternaknya saya nanti ya, seperti itu. Molekulernya, ya, Bu Prof. Pacia, Bu Novi. Monggo ada pertanyaan, silakan. Lagi, monggo kita diskusi. Nah, sekarang coba catat untuk evaluasi mata kuliah saya ini, ya, mohon dicatat, ya nanti tolong diketik siapa yang itu mungkin dibantu Mbak Meli ya. Mbak Meli kemana? Iya, Bapak. Nah, Mbak Meli nanti gini Mbak Meli ketua kelas ya. Iya, Bapak. Ya, Mbak Meli pertama setiap mahasiswa S2 ini ya maksimal minimal 3 jurnal. Kemudian dari 3 jurnal itu dengan almost the same the title ya. Kemudian dibuat satu eh, artikel yang baru ya in Indonesia. Nah, setelah itu dibuat PPT-nya 10 slide maksimal. Nah, nanti waktu tertentu kita akan presentasi. Ya, jadi ini pengganti ujian saya. Ya, masa kita mau ujian kayak UTS UAS ya, udah level itu ya. Jadi biasanya kalau S2 di Belanda itu waktu S3 juga itu banyak assignment, banyak tugas ya. Makanya ada assignment day, ada tugas harian, ada weekday assignment, kemudian ada eh, apa eh, semester assignment akhir. Nah itu ya. Nah, monggo judulnya silakan sesuai dengan keinginan masing-masing. Nanti presentasinya nggak usah lama-lama, 10 menit ya. Di bawah 7 menit cukup. Makanya cukup slide. Judulnya saya pertama, bagaimana analisa pilih minimal, setelah pilih 3 jurnal, buat judul baru, kemudian membuat artikelnya itu maksimal 8 halaman. Ya, nah, jadi ada judul, ada abstrak seperti artikel saja, tapi datanya menggunakan data Jurnal. jurnal itu.
Nah, setelah itu 8 halaman, tak lebih. Ya, itu. Kemudian, ya kalau ada tabel-tabel 5 aja sudah cukup. Ya. Kemudian dari situ dibuat PPT untuk seolah-olah dari 10 halaman itu, 8 halaman itu kamu presentasi maksimal 10 slide, jangan lebih. Ya. Nah, nanti kita waktu presentasi apa mau online, mau daring, mau luring, enggak masalah ya. Baik, Bapak. Ya. Nah, nanti kuliah minggu depan hari Kamis ya. Iya. Bisa semua ya? Ya, nanti saya konfirmasi lagi, Bapak. Ya. Saya kalau Jumat itu free, saya dari pagi sampai sore. Ya. Nah, kadang-kadang saya rapat. Ya, mungkin ada pertanyaan silakan. Ya, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian kuliah hari ini. Ada pertanyaan silakan, Mas Eka. Ya, itu, Mas. Jadi kalau nanti ada PUTW, ya, tadi kegiatan tumbuh tahan urun. Nah, itu ternyata hasil rekayasa genetik. Nah, kita mappingkan dulu gennya, itu namanya transgenik tanaman. Ya, kemudian DNA apa yang dia tahan akan ini? Nah, kemudian diplottingkan atau direkayasa genetik kepada transgeniknya itu. Ya, nah, kalau di ternak, oh lebih banyak itu, Mas. Ya, sekarang bagaimana tadi saya bilang sapi perah itu tahan terhadap udara panas atau adaptif dengan Indonesian climate. Nah, sekarang makanya disebut sekarang peranakan FH, PFA. Nah, itu juga hasil rekayasa genetik. Ya, dulu saya ingat, tapi ini adalah anak S3 ya. Waktu di Belanda itu kebetulan saya bantu teman saya, diajak, saya pengen tahu ilmunya, bagaimana, jadi gini, pada waktu itu kita tahu di Belanda itu makanan utamanya adalah apa namanya itu, eh, apa namanya, kentang. Nah, kentang ya. Kita tahu gennya kentang itu. Setelah gennya tahu kentang, kemudian dikawinkan dengan ubi jalarnya manusia Indonesia. Nah, ubi jalar itu yang diambil artinya dan besarnya ubi jalar, ya, Ipomia batatas itu. Kemudian displittingkan gen ke dalam kentang. Nah, kemudian dari hasil splittingnya ini, gennya itu ditransgenkan, hasilnya itu pati kentang solanum itu dengan pati daripada apa namanya apa ubi jalar ya, itu bisa Mas ya, itu sangat menarik kalau kamu apa bergerak di bidang gen itu ya, tapi ingat perlu peralatan, perlu instrumen yang baik. Saya kira di UB sudah lengkap itu ya, di bioscience ya. Di bioscience itu Prof. Patsia itu banyak bergerak di bidang apa gennya animal ya. Gitu Mas Eka.
Ya, ada counterback, Mas Eka? Ya. Ada lagi, monggo? Ada yang mau tanya? Ya, nanti minggu depan, nanti Mbak Weli tolong kasih tahu saya. Setelah itu kita tentang fokus kepada peternakan ya. Kalau ini perubahan iklim, bagaimana kompleksitasnya itu bidang pertanian ada 3 tadi ya, dari apa namanya itu kompleksitas pada pertanian secara umum ya, adalah air, manajemen ya, semua itu tadi yang mendapatkan prioritas untuk kita ya di dunia. Monggo, ada pertanyaan? Silakan. Ya, kalau nggak ada saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa absensi. Sudah saya buka dan ada waktunya tutup sendiri dari secara sistem. Jadi apa mahasiswa dengan saya, tapi urusan adalah mahasiswa dengan sistem. Nah, oleh karena itu jangan lupa apa namanya absensi. Memang mohon maaf ya, kadang-kadang ada dosen yang setelah kuliah 30 menit dia langsung tutup itu. Ya, ada lagi yang diberi panjang waktunya untuk ditutup secara otomatis. Ya, oke, saya kira itu. Terima kasih bersamanya. Sampai jumpa, ketemu minggu depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Kalau ada perlu-perlu ke ruang saya, monggo di Fakultas Peternakan